Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Jadi kita ketemu di kelas desain dan evaluasi antarmuka ya. Nah, ini mungkin ada yang baru pertama kali ngambil. Bisa angkat Saya, tangan. Pak. Oh, Saya, ada ya? Pak. Saya, Pak. Coba dipilih raise hand itu. Di tombol reaction raise hand. Berapa banyak? 1, 2. Cuma 2. Ya, Pak. Oke. Berarti semester kemarin nggak ngambil ya? Iya, Pak. Oke. Kan ini kan memang semester spesial ya. Jadi cuma dibuka satu kelas ya. Biasanya memang bagi yang ingin memperbaiki nilai ya gitu. Oke. Sebentar saya share screen dulu. Nah, udah muncul ya. Oke. Jadi ini mata kuliah desain dan evaluasi antarmuka ya. Jadi topiknya seputar desain ya. Cuman bedanya dengan yang IMK adalah kalau IMK kan fokusnya kan desain ya. Jadi merancang antarmuka yang istilahnya user friendly gitu kan. Itu kalau IMK. Nah, kalau ini desain dan evaluasi itu fokusnya itu ya desain juga. Cuman desainnya tuh fokusnya adalah lebih ke masalah kalau kita mau bikin antarmuka itu kita harus nyiapin apa aja sih gitu loh. Jadi bukan dari sisi teknis desainnya, tapi lebih ke persiapannya. Misalnya nih, kalian mau bikin aplikasi online shop gitu kan. Nah, online shop itu pertama-tama mungkin kira-kira bakal jualan apa aja gitu ya. Terus kemudian nanti kategorinya ada apa aja, nah, kayak gitu itu nyiapin data-data seperti itu. Ya. Jadi bukan fokus ke teknis desain antarmukanya, tapi ke persiapannya untuk mendesain itu. Itu yang separuh semester pertama ya, jadi sampai ujian tengah semester itu. Kemudian nanti setelah ujian tengah semester ya, setelah UTS itu fokusnya ke evaluasi. Jadi kan kita sudah bikin desain, kemudian kita evaluasi ya. Nah, itu hasilnya bagaimana gitu. Kira-kira udah layak atau belum ya, atau harus diperbaiki lagi atau gimana. Nah, itu kita dapat dari hasil evaluasi ini. Oke, perkenalan nggak usah ya, udah kenal semua kan. Nah, kemudian komponen penilaian ini agak sedikit berbeda ya, dibandingin kalau dibuka di kelas reguler, karena yang pertama peserta lebih dikit ya. Biasanya kan kalau dibuka di semester yang seharusnya, ya kayak semester kemarin gitu kan, satu kelas 30, jadi biasanya ada yang namanya aktivitas kelas. Nah, di sini saya ganti ya, karena kan pesertanya lebih sedikit, udah gitu biasanya campur ya. Jadi angkatannya macam-macam, jadi mungkin sebagian nggak saling kenal, jadi kalau mau bikin kelompok juga agak susah ya. Jadi saya ubah sedikit. Jadi persentase paling besar adalah di tes mingguan ya. Jadi semuanya ini individu ya. Semua ini individu, jadi nggak ada yang kelompok ya. Jadi semuanya individu. Eh, Pertama itu paling besar dulu ya, tes mingguan. Jadi kalian nanti setiap pertemuan ya, kecuali pertemuan hari ini, itu nanti ada tes ya, pakainya Moodle. Jadi nanti tesnya akan saya buka selama 1 minggu dari hari Senin sampai Minggu ya, untuk mengerjakan tes di minggu itu, materinya juga materi minggu itu gitu. Jadi mungkin kalian bisa ngerjakan mulai dari hari Selasa ya, karena kan materinya kan baru dikasih Selasa. Nah, habis itu kalian baru bisa ngerjain ya gitu. Tapi kalau misalnya yang kemarin udah pernah ngambil DA kan udah tahu mungkin sebagian materinya ya. Jadi kalau mau kerjain ya boleh-boleh aja gitu. Dan tesnya ini masing-masing tes itu boleh diambil 3 kali ya. 3 kali dan nanti yang saya pakai nilai yang paling besar gitu. Nah, nanti dari seluruh tes ya. Jadi totalnya nanti berarti ada 13 kali, itu hanya saya ambil 10 yang paling tinggi gitu. Masing-masing 5%, jadi totalnya 50. Seperti itu. Jadi nanti tesnya 13 kali, diambil 10, ya, masing-masing tes itu boleh diambil maksimal 3 kali. Kalau mau ngambil sekali doang ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang paling banyak 3.
Gitu. Kemudian nanti ada tugas desain dan evaluasi, ya. Nah, ini individu ya. Kalau kemarin kan kelompok ya. Kelompok, kalau yang sekarang individu, ya poinnya saya kecilin, ya. Saya kecilin karena, apa namanya, dikerjakannya kan individu ya. Jadi supaya nggak terlalu membebani begitu, saya kecilin aja, ya. Tingkat kesulitannya juga saya turunin soalnya, gitu. Kemudian kalau TTS sama TAS ya kayak biasalah, gitu. Kalau nanti kita pakainya juga, Moodle ya, untuk TTS sama TAS, seperti itu. Nah, kalau untuk yang tugas desain sama evaluasi, itu nanti saya belum tentukan ya, formatnya seperti apa. Kalau lihat yang semester kemarin sih, bikin laporan dan video, ya. Cuman kalau nanti terlalu berat, ya, nanti salah satu aja kayaknya, ya. Antara video doang atau laporan doang, ya. Nah, itu belum saya tentukan kira-kira lebih mending yang mana, ya. Gitu, mungkin minggu depan baru saya kasih informasi, ya, seputar yang dua ini. Yang tugas desain itu yang ini ya, sebelum UTS itu nanti ada tugas desain, yang tugas evaluasi nanti setelah UTS, gitu. Dikumpulkannya di akhir ya. Pokoknya ya berarti yang desain ini sebelum UTS, tepat sebelum UTS dikumpulin, yang evaluasi sebelum UAS, ya. Dikumpulinnya begitu. Oke, kemudian ini presensi minimal 75, ya ini presensi di kelas ya. Jadi jangan lupa presensi, nanti kalau nggak bisa ikut ujian akhir semester. Jadi meskipun apa namanya, ya saya, apa namanya, ngizinin join ya silahkan gitu loh. Kan di Moodle kan kalian tetap bisa ngerjain gitu kan, tapi kalau nanti setelah di Biro 1 dicek presensinya nggak nyampe, nanti nilainya nggak masuk, gitu. Ya, jadi jangan lupa presensi, karena kalau sudah misalnya, apa namanya, lewat gitu, nanti, apa namanya, harus ngedit dan lain sebagainya, ya. Kadang-kadang saya suka lupa, ya. Jadi jangan lupa ini, presensi, gitu. Kemudian, nah kalau materi sih sebenarnya sama ya. Cuman kalau, semester yang kemarin itu kan pertemuannya 12, nah sekarang 14 ya. Pertemuannya ada 14, jadi ini list list materinya ya, gitu. Oh iya, bentar ada agak beda nih ini, sorry. Karena kita nggak pakai presentasi ya. Jadi yang lebih pasti bisa kalian cek di, Moodle ya. Nah ini sudah saya bikin di Moodle, list materinya ya. Presentasi itu hanya yang terakhir aja ya di sini, gitu. Tapi nanti kalau seandainya presentasinya itu jadinya pakai, apa namanya, video, ya berarti ini saya ganti materi yang lain aja, ya. Karena dikumpulkannya video nanti saya koreksi terpisah, gitu. Ya, nah nanti mulai minggu depan di sini ada ya, ada tes mingguan itu silahkan dikerjakan ya. Sekarang masih kosong semua sih. Gitu. Udah pada join belum ya Moodle-nya? Kayaknya di Telegram udah saya post ya. Kalau apa namanya, kalian scroll aja ke chat yang paling atas, nanti ada itu ya. Info untuk join sama passwordnya juga ada di situ. Berarti ini nggak pakai Google Classroom lagi, Pak? Enggak, pakainya sekarang Moodle. Di tempat saya nggak ada, Pak. Apanya? Itunya chatnya. Chatnya. Loh, di Telegram harusnya ada semua ya? Masa nggak ada? Tempat saya juga nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Terakhir chat cuma URL Zoom. Oh? Ya, nggak bisa scroll itu, Pak. Itu Di telat atas. join, Pak. Enggak, bukannya Telegram ya. Kalau telat pun bisa baca chat sebelumnya ya? Iya, makanya itu. Tapi ini nggak ada, Pak. Oh, Nggak oke. ada, Pak. Saya post lagi aja kalau gitu. Oke, Pak. Udah muncul belum ya? Iya, udah masuk. Oke. Nah, untuk URL Zoom-nya sama terus ya, itu ya. Jadi sudah saya set setiap minggu ya, URL-nya sama, jadi bisa disimpan. Kalau enggak ya di Telegram juga sudah saya pin ya. Jadi kalau lupa bisa pilih di sana. Di Moodle juga kalau nggak salah sudah saya taruh ya. Nah ini.
ini ya. Jadi kalau Nanti recordnya dikasih Kak, Pak. apanya? Recordingnya di-share juga, Pak. Ya, recordingnya di-share. Nanti recordingnya kayaknya saya upload di YouTube aja ya, biar enteng. Karena kalau saya upload bentuknya file, saya taruh di sini, itu yang pertama dia membebani server, ya. Yang kedua, ukurannya masih mentah itu loh masalahnya. Jadi bisa 200-300 mega itu kan. Nah, kalau di YouTube kan di-convert sama dia, jadi lebih enteng, dan kalau misalnya kalian mau turunin kualitasnya juga bisa, ya. Jadi nanti saya share bentuknya URL YouTube ya, gitu, di masing-masing ini. Ya, ini kan juga sudah saya record yang hari ini, nanti di sini ada, ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin sebelum masuk ke pengantar, mungkin seputar poin penilaian atau materi atau yang lain-lain. Oh iya, untuk apa namanya, nanti materinya itu saya kasihnya bentuk video ya. Jadi kan saya sudah bikin video untuk masing-masing pertemuan, ya. Karena kalau saya jelasin langsung di sini itu lama ya. Jadi penjelasannya itu bisa makan waktu sampai 1-2 jam gitu ya. Jadi saya taruh di video, sudah ada di YouTube semua, nanti saya pasang juga di sini, ya. Nah, kemudian pertemuan kita setiap minggu itu kita lebih bahas mungkin kayak studi kasus ya. Gitu. Jadi mungkin saya kasih contoh kasusnya langsung ya. Jadi saya nggak bahas tentang teorinya ya. Jadi langsung saya ke kasusnya aja. Gitu. Jadi kayak misalnya contohnya yang mana ya? Ya ini interaction design ya. Interaction design itu kan materinya sebagian tentang IMK ya. Nah, itu penjelasannya teori-teori semua itu nanti ada di video di YouTube ya. Kemudian nanti untuk yang di kelasnya saya langsung ke contoh kasus aja gitu. Contoh implementasinya misalnya kayak gitu. Seperti itu ya, karena waktu kita kan ini cuman sekitar 3 SKS kali 30 menit ya. 90 menit ya. Kalau suruh jelasin semuanya itu nggak cukup ya, karena slide-nya ada yang sampai 50, ada yang sampai 70 gitu. Sama ini, nanti mungkin di video itu kan, itu video pakai video semester kemarin, nah nanti ada yang namanya aktivitas kelas ini diabaikan ya. Jadi kalau yang semester kemarin kan ada poin penilaian yang bagian ini, aktivitas kelas ya. Nah, kalau yang sekarang kan saya ilangin ya. Saya ilangin. Jadi poinnya saya campur ke sini. Jadi tes kecil sama aktivitas kelas itu saya gabung jadi segini, 50%. Gitu. Nah, harapannya sih tes mingguan ini harusnya sih nilainya bagus-bagus ya. Seharusnya. Karena kan tesnya relatif gampang. Selain itu bisa diambil 3 kali. Ya, diambilnya yang nilai terbaik. Kemudian dari seluruh tes juga cuma diambil 10 tes yang paling bagus gitu. Jadi filteringnya banyak ya. Jadi benar-benar disaring yang paling bagus. Gitu. Jadi harapannya nanti nilainya bagus semua. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? DEA ini pakai statistik enggak ya, Pak? Statistik. Pakai. Jadi nanti yang materinya setelah UTS itu nanti ada hitung-hitungan sedikit. Tapi nggak usah takut karena statistiknya nanti kita bikin rumusnya pakai Excel. Gitu. Jadi nggak kalian ngapalin, ya ada memang rumusnya ya, rumus hitungannya itu ada. Cuma nanti hampir semuanya itu bisa pakai Excel. Jadi sudah ada formulanya di Excel, tinggal panggil aja. Jadi misalnya ada rumus namanya t-test gitu ya. T-test itu di Excel juga sudah ada. Ketikin aja t-test dalam kurung, masukin angkanya, selesai. Gitu. Nah, nanti yang perlu dihafalkan adalah kapan kalian harus pakai rumus A, kapan rumus B, kapan rumus C gitu. Ya, itu yang harus dihafalin karena itu mau nggak mau emang dihafalin ya. Oh, sama ada beberapa rumus yang nggak ada di Excel ya, tapi rumusnya itu sederhana kok, cuman misalnya ngitung akar sekian gitu, akar sekian atau ya rumus-rumus yang lain yang dipakai buat menghitung statistiknya gitu. Jadi memang ada hitung-hitungan tapi nggak banyak lah gitu. Sebagian besar bisa pakai Excel. Ya nanti saya demokan juga di Excel caranya pakai gimana. Gitu. Oke, Pak. Sip. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
Kemudian kalau nggak ada, ya udah saya masuk ke sini ya, ke pengantar. Jadi ya ini, desain dan evaluasi antarmuka itu mata kuliah ini sebenarnya tujuannya yaitu kita membangun antarmuka kemudian menguji ya. Ya tujuannya supaya kita tahu ya antarmukanya ini layak pakai atau enggak, karena ada antarmuka yang secara visual itu bagus, tapi sebenarnya dipakai itu susah. Gitu. Jadi antarmuka yang secara visual ya, secara UI ya itu oh ini keren ya, bagus, ini menarik gitu. Tapi dipakainya kok susah ya. Nah, ada yang seperti itu. Di satu sisi ada juga antarmuka yang kelihatannya tuh jelek gitu ya, kelihatannya tapi dipakai itu gampang ya. Nah, itu kan kita nggak bisa membuktikan ya. Kita nggak bisa buktiin kalau kita belum menguji ya, belum mengevaluasi gitu. Jadi kita nggak bisa buktiin. Itulah tujuannya ya. Jadi memang yang namanya antarmuka itu baru bisa dipastikan mudah atau sulit itu setelah diuji ya atau dievaluasi. Gitu, itu yang fokus kita yang akan kita pelajari. Ya. Ya karena mau sebagus apapun ya software ya pakai framework ABC gitu ya, terus kemudian ini pakai algoritma XYZ gitu, sangat-sangat efisien. Nah, itu kan logik itu kan di bagian sini ya. Sementara user itu pakai sistem itu yang dilihat adalah depannya ya. Ini. Ya, jadi percuma di belakangnya ini sebagus apapun kalau depannya itu jelek. Ya. Gitu. Karena user itu mau nggak mau interaksinya sama ini, user interface. Ya, itu makanya kita harus memastikan depannya itu bagus ya, nggak cuma belakangnya yang bagus. Ya. Jadi user itu makainya gampang ya. Seperti itu. Oke, ini contoh kasus ya. Ini karena antarmuka yang jelek ya. Karena antarmuka yang jelek itu jadi tahun 1988 ya. Jadi Amerika perang sama Iran begitu, kemudian kalau nggak salah mencet tombol, jadi nggak sengaja nembak itu pesawat sipil ya, pesawat penumpang biasa, jadi bukan pesawat tempur yang ditembak. Nah itu kayak gitu tuh cuman karena kayaknya salah icon kalau nggak salah ya. Jadi dipencet ternyata yang ditembak malah itu pesawat sipil ya. Contohnya sih begitu. Jadi yang namanya antarmuka itu kalau salah bikin ya bisa fatal juga akibatnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya antarmuka yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Jadi kan kita kan ngetes antarmuka ya kan. Nanti hasil outputnya tuh antarmukanya bagus atau jelek. Nah, itu caranya nentuin bagus atau jeleknya gimana? Nah, itu bagus atau jelek itu ditentukan dari ini ya, usability-nya. Ya, usability yang bagus, maka antarmukanya itu bagus. Jadi faktor penentunya adalah usability. Ya. Nah, usability sendiri itu menurut standar ISO 9241 ada 3 komponen ya yang saya garis bawah ya. Jadi effectiveness, efisiensi, sama satisfaction. Ya. Jadi ada 3 komponen. Mungkin sumber lain ada yang bilang 5, ya, ada yang bilang 4 ya. Macam-macam. Tapi sebenarnya intinya sama. Jadi ada yang namanya efektif, efisien, sama satisfaction atau kepuasan. Ya, efektif itu intinya bisa dipakai ya. Jadi kalau misalnya kalian belanja di online shop, kemudian kalian mencoba untuk transaksi dan berhasil, itu namanya efektif ya. Pokoknya asal berhasil pakai itu namanya efektif ya. Itu ini ya, sebelah kiri ya. Kalau sampai gagal jadi kalian di tengah-tengah proses bingung ini caranya bayar gimana. Nah, itu namanya nggak efektif karena berhenti di tengah jalan, tujuannya nggak tercapai ya. Seperti itu. Kemudian kalau efisiensi ini bicara masalah waktu ya dan kecepatan. Jadi kalau misalnya antarmuka yang efisien tuh yang kalau kita pakai itu bisa cepat gitu ya, tidak berbelit-belit ya. Kalau bisa pencet satu tombol selesai. Nah, itu efisien ya. Jadi waktu yang dibutuhkan seminim mungkin, jumlah kliknya sesedikit mungkin, jumlah halaman yang diakses juga sesedikit mungkin. Nah, itu efisien. Gitu. Ini bicara masalah jumlah ya. Jadi biasanya makin efisien tuh makin sedikit ya, sedikit waktu, sedikit klik, sedikit halaman ya yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah satisfaction, itu adalah kepuasan ya. Nah, kadang-kadang itu ada juga kondisi di mana orang itu pakai sebuah aplikasi itu dipakai bisa ya. Kemudian efisien juga ya cukup efisien gitu ya. Tapi dia nggak puas itu loh. Makainya itu kok kayaknya antarmukanya ini ada yang mengganjal nah, kayak gitu.
Nah, satisfaction ini biasanya ngomongin masalah selera ya. Jadi ini memang agak susah kalau yang satisfaction. Jadi ini selera atau persepsi ya kan. Kadang ada sebuah website ya, si A itu bilang, oh ini websitenya tampilannya jelek, si B bilang tampilannya bagus. Ya karena itu masalah selera ya. Jadi preferensi orang. Nah, itu yang agak susah memang ini ya, satisfaction gitu. Ya tadi karena preferensi masing-masing ya. Ya ibaratkan kalau kita pakai apa namanya media sosial gitu, ada orang suka pakai Facebook, ada yang pakai Instagram, ada yang suka pakai TikTok atau ya lain-lain gitu ya. Itu bicara masalah ini soalnya gitu ya. Jadi kalau menurut ISO 9241 ada 3 ini ya. Jadi kalau kalian diminta jelasin masing-masing tahu ya maksudnya apa, efektif tuh gimana, efisien tuh kayak gimana, sama satisfaction tuh yang seperti apa gitu. Oke, nah ini dampaknya kalau usability-nya nggak bagus itu pengguna frustasi ya, mungkin sampai ngancurin monitor ya, banting keyboard atau mungkin dibakar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, produktivitas menurun itu jelas ya. Jadi kalau udah males makainya ya biasanya terus udahlah itu bodo amat kayak gitu. Kemudian yang ketiga jelas ya membuang waktu dan uang ya gitu. Terutama ini kasusnya kalau misalnya untuk antarmuka yang memang butuh butuh efisiensi yang tinggi ya, misalnya kayak kasir gitu ya, kasir supermarket itu kan kalau kalian lihat dia cukup ambil barang terus di scan barcode-nya langsung nambah ya, jadi dia nggak perlu ngetik ya kecuali ada jumlah yang harus ditambahin atau dikurangin seperti itu. Jadi cuman scan 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 selesai itu. Nah bayangin kalau misalnya kasirnya itu kayak misalnya di mana ya? Yang bukan supermarket ya, kayak misalnya toko 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 bangunan misalnya ya. Toko bangunan itu kan anu ya, barangnya itu kan ada nggak mungkin semuanya itu bisa di-scan barcode ya kan, kayak misalnya besi gitu ya, ada besi 5 meter gitu misalnya kan nggak semua barang itu ada barcode-nya gitu. Jadi harus ngetikin manual. Nah, bayangin kalau sampai di toko bangunan itu antriannya sepanjang antrian di supermarket gitu ya. Nah, itu pasti kan bakal lama ya. Nah, tapi untungnya enggak ya. Biasanya toko bangunan kan orang beli kan enggak sebanyak supermarket ya. Gitu. Jadi memang ada beberapa kondisi di mana antarmuka yang dibutuhin itu benar-benar harus efisien ya. Ada yang kondisi di mana agak longgar ya. Ya kayak tadi toko supermarket sama toko bangunan itu contohnya ya. Sama-sama kasir tapi kebutuhannya beda ya. Seperti itu. Makanya kalau kalian lihat yang namanya kasir supermarket itu komputernya kalau kalian mungkin pernah ngintip gitu ya, tampilannya agak jadul ya. Jadi bukan tampilan yang bagus, modern gitu enggak ya. Tampilannya jadul, kotak-kotak gitu ya. Malah mungkin itu masih pakai kayak tampilan, mungkin kalian tahu nggak ya namanya DOS gitu ya. Windows zaman dulu itu tampilannya masih jelek, kotak-kotak gitu ya. Nah itu. Karena kebutuhannya adalah yang penting cepat ya, enteng cepat gitu. Makanya tampilannya bisnis nggak gitu, secara visual nggak gitu bagus, tapi kalau dipakai bisa cepat ya. Gitu. Itu kasusnya supermarket ya. Kemudian mungkin saya kasih contoh yang lain ya. Mungkin ada yang pernah pakai apa namanya e-bankingnya Klik BCA. Ini Klik BCA nih, kalau saya masuk tampilannya nah kayak gini ya. Ini menurut saya ya, jujur aja ini situs e-banking yang paling jelek desainnya dibandingin dengan e-banking yang lain gitu loh. Bayangin aja masa website kok nggak rata tengah ya, rata kiri, terus space-nya di sini kosong, di sini juga kosong. Ini kalau dipikir-pikir ya, secara IMK ini sangat-sangat menyalahi prinsip IMK gitu loh. Bener nggak? Ini apa namanya? Ya ini banyak space kosong, kemudian ini aja nggak rata ya. Gambarnya juga ya ini ada animasi itu bisa mungkin dihilangin ya kayak gitu. Tapi ini dipakai tuh cepat gitu loh dibandingin yang lain gitu. Misalnya saya pakai BNI juga kok BNI. Nah, bandingin sama BNI ya. Secara visual ya di bagian depannya aja udah apa namanya?
udah beda jauh gitu loh. Oh, lambat. Ya sudah, nanti bisa dibuka sendiri ya. Tapi yang saya tekankan yang ini ya, BCA. Yang BCA ini memang tampilannya tuh apa namanya, yang paling jadul lah ya. Ini dari zaman saya punya apa namanya rekening pertama kali sampai sekarang kayaknya nggak berubah ya. Cuman nambah dikit menunya ya, gitu. Nah, bayangin sekelas BCA ya, kalau mereka mau bikin yang bagus juga pasti bisa-bisa aja. Tapi kenapa mereka bertahan di sini? Ya alasannya karena mereka itu mempertahankan user-user yang lama ya. Jadi pengguna yang udah berumur ya, yang udah tua, umur 50 atau 60 ke atas, itu mereka pengen supaya tetap bisa pakai. Ya. Bayangin kalau mereka tiba-tiba ganti tampilannya, ya, jadi baru gitu kan, usernya nanti bingung ya. Yang sudah usia tua nanti banyak yang bingung, akhirnya nggak pakai ini lagi. Gitu kan, malah jadi kacau. Jadi itu alasannya. Ya. Seperti itu. Jadi ya memang yang namanya antarmuka tuh, ya ini secara IMK kan salah ya, ngomong jelek kok gitu. Tapi kalau dievaluasi hasilnya bagus ya, gitu. Jadi makanya kita nggak bisa cuma belajar masalah IMK doang, makanya ada mata kuliah ini gitu loh. Jadi untuk memastikan ini antarmuka sebenarnya layak atau enggak sih? Karena kalau kita cuma lihat visualnya doang, itu nggak bisa kita memutuskan ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini. Jadi kalau kita mau menguji antarmuka itu pastikan kita melakukan dengan metode yang tepat ya. Jadi metodenya itu memang ada banyak ya. Pengujian itu ada banyak macam ya. Sesuai tergantung kasusnya masing-masing. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti ya. Seperti itu. Ini contohnya misalnya kalian coba bandingin fitur login Tokopedia dan Shopee ya, mana yang lebih bagus ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Dilihat aja sekilas gitu. Oke, kemudian, nah ini, jadi kita kan sebelum UTS fokusnya ke desain ya. Desain itu biasanya yang kita pakai adalah metode ini ya, user centered design. Ya. Jadi user centered design itu adalah tahap pembangunan desain, ya, di mana kita harus melibatkan user sejak awal. Ya. Dari tahap awal kita harus melibatkan pengguna. Seperti itu. Jadi mulai dari survei kebutuhan, kemudian perancangan, terus implementasi, sampai terakhir testing, itu semua harus melibatkan user. Ya. Nah, kebanyakan itu orang baru ngelibatin user tuh di tahap akhir. Nah, itu kesalahannya ya. Jadi pas tahap akhir, setelah dites ke user, ternyata banyak requirement yang nggak sesuai gitu loh. Jadi harus diubah total. Nah, itu kan malah jadi masalah gitu loh. Seperti itu. Nah, ini ada 4 tahap di mana user harus dilibatkan. Ya. Jadi ada di tahap requirement, pengumpulan data, kemudian prototyping atau perancangan, ya, dan kemudian bikin apa namanya desainnya, terus implementasi dan testing. Ya. Gitu. Itu satu kesatuan proses ya. Panjang ini prosesnya. Kemudian kalau sudah sebelum produknya dirilis itu harus di testing. Ya. Biasanya itu istilahnya ada alpha testing, beta testing, nah kayak gitu. Ya. Nah, kalau sudah dirasa oke, baru yang ini. Setelah produk dirilis ya, jadi produknya udah dijual, itu kita tetap harus melakukan testing ya. Untuk improvisasi gitu. Kayak misalnya contohnya Facebook itu kan belum lama ini berubah tampilannya ya. Padahal kan dia udah dipakai cukup lama ya, sekitar mungkin 5 tahunan ya, desain yang sebelumnya itu. Terus tiba-tiba berubah. Itu kan selama ini sebenarnya mereka tuh ngetes terus gitu loh. Dites terus tampilannya kira-kira ada yang bisa diimprove nggak sih? Nah, kayak gitu. Tujuannya itu yang ini ya. Kemudian nah, user center design ya, yang bisa kita sebut sebagai pengguna itu ada 3 ya. Yang pertama adalah si pengguna sistem nantinya ya. Kemudian yang kedua adalah yang punya project ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ngerjain projectnya ya. Tapi kalau di konteks mata kuliah ini yang disebut user itu yang cuma yang pertama doang ya, si pengguna doang. Gitu. Kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pak, kok tadi Bang BCA-nya copyright-nya tahun 2000 ya? Ya mungkin itu desainnya udah dari tahun 2000.
Itu maksudnya copyright itu apa sih? Kenapa? Maksudnya Copyright itu biasanya apa namanya? Copyright itu kayak terdaftar gitu loh. Gitu. Ya memang beberapa website itu copyright-nya itu tanggalnya diupdate sesuai dengan tanggal terbaru. Jadi mau desainnya berubah atau enggak, ya dia ngikutin tahun sekarang gitu kan. Tapi kalau BCA mungkin dia itu cuma ditulis statis gitu loh, 2000. Jadi dugaan saya memang tampilannya itu sudah dari tahun 2000 kayak gitu. Gitu. Soalnya saya bikin akun BCA itu sekitar tahun 2010 ya, 2010 saya buka klik BCA itu sampai sekarang kayak gitu ya. Jadi pasti kayaknya sudah lama sih. Gitu. Oke, Pak. Jadi memang mereka nggak diperbarui. Jadi mungkin yang diperbarui kayaknya di belakangnya ya, masalah keamanan dan lain sebagainya. Tapi antar mukanya tetap kayak gitu. Ya tujuannya tadi supaya pengguna di tahun 2000-an itu tetap bisa pakai sampai sekarang ya, nggak bingung gitu, karena udah biasa kan. Karena kalau orang udah tua itu kalau suruh belajar lagi itu pasti males ya, males, bingung gitu. Coba aja kalian ajarin mungkin kakek nenek kalian gitu pakai apa HP yang tipe terbaru ya, Android sekarang gitu, mungkin bingung ya. Apalagi kalau mungkin apa namanya masih pada pakai HP yang ada tombolnya 1 2 3 itu, suruh ganti kan pasti belajarnya lama ya. Kayak gitu. Memang apa user itu begitu. Jadi makin usianya makin tua itu makin susah belajar ya. Nah, BCA mungkin nasabahnya yang kaya raya itu yang udah tua-tua gitu. Jadi mereka prioritaskan itu. Gitu. Yang muda-muda nih miskin-miskin mungkin kayak gitu ya. Jadi ya udahlah biarin aja itu, suruh ngalah gitu ya. Pakai tampilan yang ala kadarnya nggak apa-apa gitu. Mungkin sih kayak gitu ya. Tapi kenapa ya Pak? Waktu kalau semakin tua semakin susah belajar tuh Ya karena memang apa? kan kognitifnya kan berkurang gitu loh. Kemampuan kognitifnya. Seperti itu. Saya pun juga meskipun belum tua-tua amat ya, tapi saya ngerasain dibandingin zaman kuliah tuh sekarang tuh kalau belajar sesuatu yang baru tuh lebih susah gitu loh. Lebih susah nangkepnya gitu. Ya karena mungkin umur ya. Pertama umur, yang kedua ya fisiknya juga sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi enggak, kalau dulu mungkin suruh begadang kuat ya, kalau sekarang baru begadang 1 jam itu udah ngantuk kayak gitu ya. Mungkin kalian sekarang kalau yang cowok-cowok ini kalau suruh main game sampai pagi gitu mungkin kuat ya. Tapi coba mungkin 10 tahun lagi belum tentu ya. Kayak gitu. Oh, iya Pak. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Nah, tadi kan dari sekian banyak step itu, yang pertama dilakukan adalah requirement ya. Requirement itu mengumpulkan data ya. Jadi pengumpulan data itu ada 3 cara. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner ya. Bedanya apa? Bedanya yang pertama observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Jadi kita nggak berinteraksi dengan usernya, kita cuma mengamati aja. Nah, untuk mengamati sendiri ada 2 cara. Yang pertama datang langsung ke lapangan ya. Jadi kalau kalian mau mengamati pengamen di jalanan itu kalian langsung datang ke perempatan gitu ya, terus duduk di sana kalian mengamati selama 2-3 jam apa aja yang mereka lakukan misalnya kayak gitu. Kemudian cara yang kedua itu tidak langsung. Jadi kalau misalnya kalian tidak memungkinkan untuk turun langsung ke lapangan ya bisa pakai ini ya, video atau CCTV gitu ya. Jadi kalian bisa apa namanya? Lihat mungkin CCTV di perempatan gitu, lihat dari situ diamatin kayak gitu juga bisa. Itu tidak langsung ya. Biasanya kalau bisa langsung sih lebih baik langsung, tapi kalau nggak memungkinkan baru pilih yang ini ya, tidak langsung. Jadi misalnya mungkin karena berbahaya mungkin ya, misalnya kalian harus mengamati tengah malam gitu kan rawan kejahatan ya. Ya pakai yang ini aja gitu. Sama kalau misalnya ke daerah yang berbahaya juga ya, atau daerah yang jauh yang nggak mungkin kalian ke sana ya kalian bisa lihat dari videonya ya, atau CCTV. Kayak gitu. Itu observasi, jadi ini pengamatan ya, mengamati perilaku. Kemudian berikutnya ini wawancara ya. Kalau wawancara kita ada interaksi dengan user ya. Ini modelnya tanya jawab ya. Nah, wawancara sendiri dibagi jadi 2. Yang pertama terstruktur, yang kedua fleksibel. Kalau terstruktur itu pertanyaannya udah fix ya. Kalau misalnya kalian punya 10 pertanyaan, ya 10-10-nya itu ditanyain secara urut gitu. Jadi seluruh responden itu
nerima pertanyaan yang sama gitu loh. Jadi mudah untuk dikompilasi. Nah, berikutnya kalau yang fleksibel ini kita kayak ngobrol aja gitu. Pertanyaannya nggak terstruktur, jadi pertanyaannya ada yang mungkin user yang pertama ditanyain 10 pertanyaan, user yang kedua bisa 50 pertanyaan, user yang ketiga cuma 3 pertanyaan, itu juga bisa aja. Gitu. Jadi ada 2 cara ya untuk wawancara. Kemudian nah yang ketiga kuesioner ya. Nah, kuesioner ini kita juga interaksi dengan user, cuman bedanya user suruh ngisi ya. Suruh ngisi apa namanya? Ya biasanya lembar kuesioner itu ya. Biasanya suruh nyentang-centang gitu ya. Atau pilihan ganda gitu juga bisa ya. Gitu. Bedanya apa? Kuesioner sama wawancara. Jadi kalau wawancara itu akan lebih baik kalau misalnya kalian sudah kenal dengan respondennya ya dan mungkin cukup akrab gitu ya. Dan wawancara itu kemungkinan nggak bisa banyak-banyak ya usernya ya. Jadi untuk wawancara mungkin 5 atau 6 orang itu udah cukup gitu. Karena mereka bisa apa namanya mengutarakan apapun panjang lebar gitu ya selama kalian sudah cukup kenal gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak punya kenalan ya kalian bisa pakai yang kuesioner ya. Jadi kalau kuesioner ini jumlahnya harus banyak ya. Jadi nggak bisa kalau cuma 5 atau 6 ya. Paling harus minimal 30, 50 kayak gitu. Karena kuesioner itu kan nanti akhirnya kan harus kita hitung secara statistik ya. Nah, jadi jumlahnya harus banyak. Gitu. Itu tiga-tiganya ini tujuannya sama ya. Sama-sama untuk mengambil data ya. Cuman caranya beda-beda. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jadi kalau misalnya ya tergantung kasusnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin aplikasi tentang kesehatan gitu mungkin lebih cocok ya wawancara gitu loh. Karena kalian mungkin harus tanya ke dokter gitu ya. Karena kan kalian bukan pakar di bidang kesehatan. Jadi kalau ada yang bingung nanyanya pasti ke dokter gitu. Seperti itu. Nah, kecuali kalau misalnya hal-hal yang agak umum ya. Agak umum itu misalnya bikin online shop gitu kan kalian semua juga ngerti ya online shop isinya apa aja pasti juga udah sering pakai gitu loh. Nah kalian bisa pakai yang kuesioner atau observasi gitu. Misalnya kalian mau mengamati tampilan menunya online shop itu kira-kira orang pakai kayak gimana sih. Nah kalian bisa lihat apa namanya teman kalian gitu suruh apa namanya transaksi gitu kira-kira apa yang dia lakukan di situ ya caranya mencet gimana jadi apa aja yang dia pencet kayak gitu misalnya. Atau kuesioner juga bisa. Kuesioner nanti paling bandingin ya apa namanya antara apa namanya tampilan A sama tampilan B ya. Misalnya Tokopedia sama Shopee itu halaman loginnya bagus yang mana ya. Kemudian lebih mudah yang mana ya. Tingkat kesulitannya masing-masing berapa. Nah, itu bisa ditanyakan. Kalau mau dicampur juga boleh ya. Wawancara plus kuesioner, observasi plus kuesioner, ya wawancara, observasi, ya bisa-bisa aja. Ya. Sebenarnya semakin banyak data itu semakin bagus ya. Jadi kalau memungkinkan mau dicampur boleh, cuman biasanya waktunya yang nggak ada ya. Waktu sama resource-nya yang keburu habis ya. Gitu. Kemudian ini aktivitas kelas, skip aja. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum masuk ke user. Itu tentang requirement ya. Apa tadi yang requirement yang langsung datang itu kita ngamatinya kayak apa, Pak? Ya kalian nyatetin aja. Jadi misalnya contohnya apa namanya? Kayak misalnya pengamen itu ya. Misalnya kalian pengen mengamati pengamen nih apa namanya? Rata-rata sehari kerja berapa jam sih? Nah, kalian datang aja gitu nanti pagi-pagi gitu. Jadi misalnya dia datang jam 8 pagi gitu ya. Kemudian jam 12 siang ternyata dia udah pergi. Berarti rata-rata misalnya yang pengamen pertama ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, kayak gitu itu. Jadi tergantung ya kalian mau ngamatin tentang apa gitu. Kalau kasusnya mungkin tentang ini antar muka misalnya apa ya? Gini misalnya mungkin kalian pernah nemu ada sebuah toko yang antriannya tuh sangat-sangat panjang ya. Kasirnya tuh kayaknya lambat sekali gitu loh. Nah, kalian bisa ngamatin ya. Ngamatin kira-kira yang dia lakukan di kasir tuh apa sih? Kalian coba berdiri di belakangnya gitu. Apa sih yang bikin lambat gitu? Apakah apa namanya? Caranya nge-scan itu
salah, atau memang scannernya mesinnya lambat, atau komputernya lemot, atau mungkin memang antar mukanya susah dipakai ya. Jadi setiap nyekan satu barang itu harus harus mencet enter atau misalnya yang lain kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi observasi itu ya pokoknya intinya hanya melihat aja gitu loh. Melihat berdasarkan fenomena yang pengen kalian cari gitu. Contohnya itu tadi. Itu Oh, iya. observasi. Atau perilaku orang ketika main game gitu ya. Main game. Jadi misalnya kalian pengen misalnya main game itu ya, kayak Mobile Legend gitu ya. Kan ada tuh aksesorisnya yang di HP itu ya, kayak tombol yang dipasang di sisi kiri sama kanan ya, kayak joystick gitu ya. Jadi HP-nya bisa dipegang kayak joystick, itu sebenarnya efisien nggak sih? Nah, itu kalian bisa suruh teman kalian pakai, terus kalian ngamatin itu caranya pakai gimana sih gitu. Dibandingin dengan tanpa joystick itu lebih nyaman yang mana sih kira-kira gitu. Diamatin aja gitu. Kayak gitu. Intinya cuma melihat aja. Jadi objeknya tergantung balik lagi ke kalian gitu. Kalian pengen ngamatin apa sih gitu. Problemnya apa gitu. Permasalahannya itu apa gitu. Ya nanti baru disambungkan dengan apa yang mau diamati. Seperti itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada lanjut ya ke user dan domain ya. Jadi yang namanya user itu dalam satu antarmuka atau aplikasi itu biasanya bisa lebih dari satu ya. Kayak contohnya Facebook ya. Facebook itu mungkin kalau dari usianya bisa dikategorikan remaja, dewasa, lansia ya dan seterusnya ya. Masing-masing ini itu cara makainya bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda juga misalnya remaja ya. Remaja itu dia sering posting meme gitu-gitu ya atau mungkin video lucu-lucu kayak gitu misalnya. Terus kemudian kalau orang yang dewasa mungkin dia karena sibuk bekerja jadi lebih banyak mengamati aja gitu. Dia jarang posting konten tapi sebenarnya dia make gitu. Kemudian kalau lansia tuh malah saya lihat agak banyak yang make ya. Jadi postingannya tuh biasanya ya kelihatan jadul gitu loh. Bisa jadi posting hoax kayak gitu-gitu ya. Ya seperti itu. Jadi dibagi dari usianya itu pasti behavior-nya bisa beda-beda ya. Padahal sistemnya itu cuma satu ya, tampilannya satu, tapi kita harus memperhatikan juga bahwa yang pakai itu ada banyak jenis gitu loh. Jadi nggak cuma anak muda doang, tapi ada juga orang tua gitu loh. Kayak tadi misalnya situsnya BCA itu ya, klik BCA tadi kan tampilannya jadul ya, tapi orang lansia bisa pakai ya. Nah, lansia bisa pakai, anak muda juga nggak masalah. Nah, kayak gitu. Kita harus mikirin itu kayak gitu. Bandingin sama situs e-banking yang lain ya, yang terlihat modern, tapi sebenarnya kalau dipakai sama lansia tuh agak rumit ya. Kayak misalnya setahu saya tuh situs e-banking kebanyakan pakai CAPTCHA ya. Nah, CAPTCHA itu kan kadang-kadang orang lansia tuh mungkin lihat aja nggak jelas gitu loh, ini huruf apa sih? Wong kita kadang-kadang yang muda aja hurufnya bengkok aja kita nggak tahu kok. Gitu. Misalnya huruf I besar sama L itu aja mungkin kita bingung bedainnya, apalagi lansia kayak gitu. Ya. Nah, seperti itu. Makanya tadi di situsnya BCA itu nggak ada CAPTCHA ya, karena itu tadi dia perhatikan lansia gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh dari buku ya tentang ATM. Jadi anak muda ya umur 12 sampai 25 itu secara ini profilnya ya. Profilnya seperti ini, kemudian orang dewasa 25 sampai 50 seperti ini, kemudian lansia 50 ke atas itu seperti ini profilnya ya. Yang paling kelihatan itu di ini physical limitation ya. Jadi kalau anak muda itu masih penglihatannya masih jelas gitu ya. Kemudian kalau orang dewasa juga masih lumayan jelas, tapi mungkin sebagian udah nggak terlalu jelas juga. Nah, kalau lansia itu sudah pasti nggak jelas kalau lihat kayak gitu. Nah, ini nanti kaitannya sama apa? Kaitannya sama font ya. Font, ukuran font gitu misalnya. Jadi fontnya itu pastikan jangan terlalu kecil ya supaya bisa dilihat oleh lansia. Juga jangan terlalu besar supaya menunya tuh nggak penuh gitu loh. Jadi masih bisa nampung menu lumayan banyak gitu. Tombol juga sama ya, tombol kalau bisa seminim mungkin ya. Itulah kenapa mesin ATM itu kalau kalian lihat itu
hampir nggak ada yang pakai keyboard ya, keyboard sama mouse gitu ya. Padahal itu kan juga komputer gitu loh. Kalau mau pakai kan bisa-bisa aja, tapi pakainya ya cuma tombol aja, beberapa tombol, sama di bawah ada angka gitu ya. Ya karena kalau pakai keyboard sama mouse kasihan ya, kayak lansia gini bingung ya gitu. Oke, nah jadi dari ini kalau misalnya kalian sudah punya deskripsi ya, usernya itu karakteristiknya apa aja. Jadi misalnya di sini ada tiga kategori begitu. Itu kalian langkah berikutnya bisa bikin yang namanya persona ya. Persona itu bikin profil ya secara konkret dari masing-masing kategori. Gini. Jadi misalnya untuk persona yang pertama itu saya bikin ada karakter ya. Jadi persona itu kayak bikin karakter gitu, umurnya 20 tahun ya. Namanya Bambang gitu misalnya, jenis kelaminnya cowok ya. Physical limitation dia nggak ada, kemudian pendidikannya dia misalnya S1 ya, komputer dia pakai tiap hari ya selama 8 jam untuk bekerja ya dan seterusnya. Gitu itu namanya persona. Jadi persona itu kayak kalian bikin karakter cerita itu ya, karakter novel gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini salah satu contoh persona tuh kayak gini. Ya, gitu. Ini teknik dipakai di itu ya. Semua perusahaan yang punya tim bidang desain ya, UI gitu, mereka pakai teknik persona ini ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ya kita punya karakter gitu ya. Kalau misalnya ini kita cuma punya deskripsi kayak gini, kita nyebutnya tuh susah gitu loh. Jadi dan nyebutnya juga nggak enak. Nanti misalnya gini, kita bikin sebuah desain ya, terus fontnya tuh terlalu kecil. Nanti ada yang komentar, itu nanti kasihan kalau misalnya si lansia gitu, lansianya susah lihatnya, kan aneh ya nyebutnya lansia gitu. Mending nyebut namanya aja gitu. Misalnya kita kasih nama Agus gitu misalnya. Agus itu adalah persona yang umurnya 70 tahun kayak gitu misalnya. Nanti Agus kasihan nggak bisa lihat kayak gitu. Jadi seolah-olah kita punya punya karakter gitu loh. Karakter yang jadi responden kita itu. Tapi sebenarnya itu cuma imajiner ya. Yaitu namanya persona tuh kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi supaya lebih enak aja gitu lihatnya. Jadi kita punya karakter imajiner ya, kita punya gambaran ini misalnya di sini namanya Jessica ya. Jessica umur 27 gitu, pekerjaannya software engineer ya, orangnya ekstrovert, kemudian dia tuh cukup sensitif ya, perasa gitu. Kemudian ini hobinya ya, hobinya kemudian ini yang nggak disukain dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya cuma imajiner ya, nggak ada gitu, tapi kita kalau pas diskusi atau apa gitu, kita anggap seolah-olah karakter ini ada ya sebagai calon penggunanya gitu. Kemudian itu tadi user ya. User. Nah, berikutnya adalah domain. Kalau user tadi kan bicara masalah penggunanya ya. Penggunanya kalau domain itu masalah area pengetahuannya gitu. Nah, kadang-kadang ada beberapa sistem ya, beberapa antarmuka itu ditujukan untuk domain tertentu ya. Untuk pengetahuan tertentu. Jadi misalnya contohnya kayak ini ya, komputer USG ya. Ini kalau saya suruh sembarang orang pakai nggak bisa ya. Kalian saya suruh pakai pasti bingung ya. Ini tombol buat apa? Cara makainya gimana? Ini menu buat apa sih? Nah, kayak gitu. Padahal ini kan tampilan seperti ini itu kan yang bikin kan pasti programmer ya. Antarmuka yang kayak gini nih yang bikin kan programmer gitu loh. Kalian-kalian ini yang disuruh bikin. Tapi kalian kalau suruh bikin ngerti nggak butuh tombol apa aja, butuh apa namanya, menunya tampilannya harus seperti apa, kenapa kok ini tampilannya harus 4 kayak gini, kenapa nggak 2 aja atau 1 aja kayak gitu. Kan pasti kalian nggak tahu, padahal kalian yang harus bikin gitu loh. Nah, itulah yang kita sebut sebagai ini, domain ya. Jadi kalau kita bikin sesuatu yang di luar domain kita atau memang dia butuh domain khusus, yang berarti kita ketika bikin kita perlu melakukan yang namanya domain analisis ini ya. Domain analisis. Jadi domain analisis itu adalah proses mencari tahu domain ya dengan melibatkan orang yang expert ya. Contohnya kalau kalian mau bikin tampilan tentang USG ya kalian berarti harus panggil itu dokter kandungan gitu ya. Jadi harus wawancara ke mereka gitu. Nggak bisa ke wawancara ke sembarang orang gitu. Atau kalian ngarang sendiri gitu misalnya, ya nggak bisa ya. Jadi kalian harus ini apa namanya, wawancara, cari ke orang yang ngerti domain itu ya. Kayak gitu. Kemudian aktivitas kelas nggak ada. Habis ya. Sudah habis ternyata.
Pas nih 1 jam. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini tentang pengantar hari ini sama ya mungkin kontrak perkuliahan atau RPS-nya. RPS nanti bisa dilihat sendiri ya. RPS-nya sebenarnya nggak jauh beda sama yang kemarin, cuman saya ubah jadi 14 pertemuan ya. 14 pertemuan sama ini poin penilaian aja yang beda ya. Sisanya sama ya. Adakah yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada sepertinya. Oke. Ya, kalau nggak ada, presensi udah semua ya. Jangan lupa. Kemudian mulai minggu depan itu kalian silahkan lihat dulu videonya ya. Jadi videonya nanti akan saya posting semuanya. Karena udah ada semuanya. Jadi kalau bisa paling nggak H-1 itu kalian sudah lihat video materinya ya. Ya kalau nggak sempat lihat semua ya paling nggak udah ngerti lah isinya apa gitu. Supaya nanti ketika pertemuan meeting ini saya kasih contoh kasus gitu bisa nyambung gitu ya. Bisa ngerti, oh ini penerapan dari teori ini, misalnya low fidelity prototyping itu kayak gini gitu misalnya. Nah, low fidelity prototyping sendiri itu apaan sih gitu loh. Teorinya bagaimana itu semua di video ya. Di sini saya langsung kasih contoh implementasinya aja. Gitu. Oke. Oke, baik Pak. Sip. Berarti tidak ada bacaan kayak Pak Dito ya Pak? Bacaan apa? Biasanya Pak Dito disuruh baca apa gitu. Kalau nggak salah Pak. Oh, iya, Bu. Ada ya? Jadi kayak Enggak sih. potongan. Saya kasihnya video aja ya. Iya Pak. Kalau mau baca buku boleh ya, cuman dari pengalaman saya kayaknya saya kasih buku nggak pernah ada yang baca ya. Iya Pak. Ya, jadi video mungkin agak lebih mending. Itu pun video kayaknya kebanyakan juga nontonnya nggak sampai selesai ya. Mungkin baru 15 menit udah bosen gitu ya, padahal videonya 1 jam itu misalnya. Oh Ya ya nggak Pak, apa-apa. itu kita buat desain HP atau desktop ya Pak? Yang Nanti ada tugas. masing-masing ada. Oh iya, berarti Tapi desainnya web ya, Pak? desainnya tuh secara umum ya, prinsip desain secara umum, tapi nanti ada materi yang khusus web sama mobile, sama ya kalau web sama desktop tuh sama sih sebenarnya. Karena kan yang sebenarnya kita lihat adalah ukuran layar ya, besaran ukuran layar. Jadi antara website itu kan desktop sama apa? Ya desktop sama web itu sama aja gitu. Nah kalau HP itu juga ada sendiri gitu. Berarti tidak ada codingan ya Pak? Coding nggak ada. Syukurlah Pak. Coding mata kuliah yang lain. Janganlah di sini. Nanti muntah-muntah. Iya Pak. Kebanyakan coding. Seperlunya aja. Di sini nggak ada. Tenang saja. Iya Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Oke. Ya kalau nggak ada mungkin kelasnya cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.